AKR Korporindo Akra cetak laba bersih 2,78 triliun rupiah. RUPS tahunan digelar akhir April. Federal Reserve Open Committee menahan suku bunga pada level 5,25% hingga 5,5%. Pemilu satu putaran mendatangkan sentimen positif bagi pasar obligasi. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya Julaika. PT AKR Korporindo Tbk Akra mencatat laba tahunan berjalan pada tahun 2023 sebesar 2,78 triliun. Kenaikan laba mencapai 15,6% dari tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan PT AKR Korporindo Tbk atau Akra tercatat 2,78 triliun, naik sekitar 15,6% dari perolehan laba tahun 2022 sebesar 2,4 triliun. Sehingga laba per saham Akra per 31 Desember 2023 menjadi Rp140,87 per lembar, naik dari Rp121,77 per lembar year on year. Total pendapatan Akra 2023 terbagi atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Rp41,81 triliun dan pendapatan sewa Rp269,52 miliar. Kemudian AKR Korporindo berhasil menekan beban pokok penjualan pendapatan dari 43,28 triliun pada 2022 menjadi 37,61 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara total aset Akra per akhir 2023 tercatat senilai 30,23 triliun rupiah. Liabilitas 16,21 triliun dan ekuitasnya 14,04 triliun rupiah. AKR Korporindo Akra akan menggelar rapat umum pemegang saham tahunan pada 29 April 2024 mendatang. Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi bahwa akan meminta persetujuan dalam RUPST terkait rencana pelaksanaan program manajemen Employee Stock Allocation. Pada RUPST 2022, Akra membagikan dividen sebesar 1,48 triliun rupiah. Tahun 2023, Perseroan sudah membagikan 2 kali dividen interim pada 16 Agustus 2023 dan 15 November 2023. Hasil pertemuan Federal Reserve Open Committee (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil pada kisaran antara 5,25% hingga 5,5%. Rapat Federal Reserve Open Committee atau FOMC pada Rabu 20 Maret 2024 waktu setempat menyepakati untuk mempertahankan suku bunga pada level antara 5,25% hingga 5,5%. Tingkat suku bunga yang sudah berlaku sejak bulan Juli 2023 yang merupakan level tertinggi selama lebih dari 23 tahun. Keputusan mempertahankan suku bunga stabil dalam rapat kebijakan kelima berturut-turut ini sesuai prediksi pasar. Sebab sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell mengisyaratkan bahwa bulan Maret masih terlalu dini untuk menurunkan suku bunga. Sementara itu, The Fed juga masih memperkirakan pemotongan sebesar 3/4 poin persentase pada akhir tahun 2024, yang bakal menjadi pengurangan pertama sejak awal pandemi bulan Maret 2020 silam. Dari dalam negeri, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 6% yang juga dipertahankan selama 5 bulan berturut-turut sejak 19 Oktober 2023. Begitu pula suku bunga deposit facility 5,25%, suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mengatakan Bank Indonesia konsisten menjalankan kebijakan moneter pro-stability untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah, serta langkah preemptif dan forward-looking menjaga inflasi tetap terkendali.
Berkah penetapan hasil pemilu serentak 2024 menjadi sentimen positif bagi pasar obligasi. Penyelenggaraan pemilu satu putaran dinilai telah mengakhiri kondisi ketidakpastian berkepanjangan yang membani belanja investor. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pasangan calon presiden, wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Dengan perolehan suara 96.214.691 suara sah, atau setara dengan 58,6% dari total suara nasional. Head of Business Development Division Henan Putirai Asset Management, Reja Pahmi menerangkan, kemenangan satu putaran memberi sentimen positif bagi investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Ditambah lagi, strategi ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih akan berdampak langsung pada pasar modal, mencakup akselerasi investasi, ekspor, dan impor. Menurut Reza, imbal hasil obligasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, kebijakan moneter, termasuk inflasi, juga sentimen pasar pada isu politik. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lewatkan berita teraktual serta analisis pasar saham, mata uang dan investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Julaika pamit undur diri, sampai jumpa.